Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini nih kita bakal menyelami bab 7 dari buku Limitless karya Jim Kwik. Fokusnya itu tujuan atau purpose. Ya, ini bab yang penting banget ya, dalam bagian besar soal motivasi di buku itu. Betul. Jadi misi kita sekarang ini kita mau bongkar gimana caranya menemukan dan memakai purpose ini sebagai katakanlah bahan bakar utama buat motivasi yang awet. Siap ya? Siap. Yang menarik, bab itu langsung bilang gini, motivasi itu bukan sesuatu yang pasif kita punya, tapi lebih ke sesuatu yang aktif kita lakukan. Kayak sebuah proses gitu. Proses yang bisa diciptakan ya? Iya, bisa diciptakan. Dan salah satu bahan utamanya, menurut Kwik ya, itu harus punya purpose yang jelas, yang kuat. Nah, itu dia. Itu nyambung banget sama quote Simon Sinek yang terkenal itu. Mulailah dengan mengapa. Jadi tahu kenapa kita melakukan sesuatu itu kuncinya. Benar, seringkali kita fokusnya ke apa targetnya, tapi lupa mengapa kita mau itu. Iya, kayak tahu mau kemana tapi lupa kenapa harus ke sana gitu ya. Oke, coba kita gali lebih dalam lagi. Kwik ini bikin pembedaan penting antara passion dan purpose. Betul. Passion itu katanya gairah. Hal-hal yang bikin kita semangat, tertarik, hobi, minat pribadi. Kwik sendiri kan cerita ya, dia nemu passion belajarnya justru dari perjuangannya sendiri. Lawan cedera otak, kesulitan belajar, malah jadi passion. Nah, itu passion. Sementara purpose, kalau menurut Kwik, itu adalah bagaimana kita pakai passion tadi untuk berkontribusi, memberi nilai tambah buat orang lain, buat dunia. Ada unsur berbagi di sana. Oh, oke. Jadi kalau passion itu soal diri sendiri, purpose itu soal dampaknya keluar ya? Bisa dibilang gitu. Jadi kalau passion Anda misalnya belajar, purpose-nya bisa jadi ngajarin orang lain cara belajar. Kayak yang Kwik lakukan. Passion itu energi dari dalam, purpose itu arah keluarnya energi itu. Menarik, menarik. Jadi nyari passion itu kayak eksplorasi ya, coba ini itu. Tapi purpose ngasih arah yang jelas. Gimana passion itu bisa, berguna gitu. Kwik nggak nyaranin kita tanya diri sendiri, passion saya apa ya sekarang? Terus gimana ini bisa jadi purpose? Tapi dia juga bilang, jangan stres kalau belum nemu. Proses nyarinya itu sendiri udah berharga katanya. Nah, setelah nemu passion dan purpose, ada lagi nih lapisan yang lebih dalam yang perlu kita perhatiin. Apa itu? Soal siapa diri kita. Identitas kita. Dia bahas soal kekuatan dua kata. Saya adalah. Wah, ini dalam nih. Saya adalah. Iya. Apapun yang kita taruh setelah kata-kata itu, menurut Kwik, itu bisa membentuk realita kita loh. Contohnya yang tadi soal rokok itu jelas banget ya. Kalau mau berhenti tapi di hati masih bilang, saya adalah perokok. Wah, itu berat banget pasti perangnya. Betul, makanya Kwik nekenin pentingnya ubah identitas internal. Misalnya jadi, saya adalah pembelajar yang cepat. Atau saya adalah orang yang sehat. Ini kayak ganti sistem operasinya gitu di kepala kita. Dan identitas ini pasti nyambung ke nilai-nilai atau values kita ya. Erat banget kaitannya. Supaya dorongannya kuat, apa yang kita lakukan sehari-hari itu harus sejalan sama apa yang kita anggap penting. Nah, Kwik juga bedain lagi nih, ada means value sama end value. Means value dan end value. Gimana tuh bedanya? Means value itu nilai perantara. Kayak misalnya keluarga, uang, kesehatan, hal-hal yang kita pakai untuk mencapai sesuatu. Oke. Kalau end value itu nilai akhir yang kita cari lewat perantara tadi. Contohnya cinta, rasa aman, kebebasan, sesuatu yang lebih fundamental. Jadi paham hierarki nilai ini bantu kita selarasin tujuan kita sama apa yang beneran penting buat kita di level paling dalam, bukan cuma target di permukaan aja. Tepat sekali. Biar kita nggak ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak otentik buat diri kita. Nah, semua ini, purpose, identitas, values, ujung-ujungnya ngerucut ke satu hal. Alasan kita bertindak. Alasannya, why-nya tadi. Kenapa kita harus melakukan ini? Iya, Kwik bilang alasannya harus kuat. Harus nyambung ke elemen-elemen tadi. Purpose-nya, identitasnya, values-nya. Alasan ini yang jadi bensinnya ya, terutama pas lagi males atau lagi susah gitu. Contoh yang dia kasih soal orang tua bangun pagi buat olahraga demi kesehatan biar bisa lama sama anak-anak, itu kuat banget sih emang. Betul. Rasa sayangnya itu jadi alasan yang lebih besar dari rasa ngantuk atau nggak nyaman sesaat kan? Alasannya harus nyentuh emosi.
Quick bahkan nyaranin visualisasi rasa sakit kalau nggak bertindak, dan senengnya kalau bertindak ya. Iya, misalnya visualisasiin kalau nggak belajar. Wah, saya bakal kejebak terus nih di kerjaan yang nggak disuka. Terus visualisasiin kalau belajar. Saya bakal merasa bangga bisa buka peluang baru. Gitu. Dibayangin dampaknya secara nyata, secara emosional. Oke, jadi intinya kalau Anda ngerasa motivasi lagi seret nih, Quick nyaranin kita buat jeda sebentar. Cek lagi, tujuan tindakan ini udah jelas belum? Udah selaras belum sama identitas yang mau saya bangun? Terus, cek juga udah sejalan belum sama nilai-nilai terdalam saya. Dan yang terakhir, alasan saya cukup kuat nggak ya buat ngedorong saya gerak? Jadi, ketidakselarasan di antara empat ini, tujuan, identitas, nilai, sama alasan itu sering jadi biang keroknya ya, kenapa kita susah maju. Apalagi buat belajar atau capai potensi diri. Persis, seringkali macetnya di situ. Nggak sinkron aja antara elemen-elemen itu. Oke, jadi kesimpulannya, bab 7 ini benar-benar ngasih kita kayak peta jalan yang solid ya buat bangun motivasi dari dalam. Bukan lagi soal nyari dorongan sesaat dari luar. Betul, tapi lebih ke benar-benar ngerti mengapa kita melakukan sesuatu, terus siapa kita dalam prosesnya, dan apa sih yang paling berarti buat kita? Pertanyaan reflektifnya jadi balik lagi ke kita, ke Anda yang dengerin. Apakah alasan Anda udah cukup membara nih buat nyedorong tindakan nyata? Dan, apakah apa yang Anda lakuin sehari-hari itu udah mencerminkan siapa diri Anda dan apa yang Anda anggap paling penting? Nah, sebagai penutup, ada tantangan menarik dari Quick. Coba deh, rangkum tujuan hidup Anda saat ini dalam satu kalimat aja. Nggak usah sempurna, tapi coba direnungkan. Jawaban Anda itu bisa jadi kompas baru loh. Oke deh, sampai jumpa di sesi kupas tuntas kita berikutnya ya.